Uh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Okbarullah, dari Universitas Buana Perjuangan, angkatan keempat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Scrum Development. Sebelumnya, ini salah satu anggota saya, 6 anggota saya sendiri, ada Alvin, ada Nisa. Ya. Nah, apa itu Scrum Development? Nah, metode Scrum pada pendekatan rekayasa perangkat lunak Agile. Nah, apa itu Scrum Development? Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak yang menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental, produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Nah, ini contohnya. Project dimulai, iterasi, dan project selesai. Scrum sendiri bukan satu-satunya metode yang menggunakan pendekatan Agile. Mungkin kita juga pernah mendengar metode Extreme Programming, XP, yang juga menggunakan pendekatan Agile. Dalam rekayasa perangkat lunak, masing-masing metode memiliki fokus atau penekanan yang berbeda, yang tentu saja dikombinasikan untuk menghasilkan proses yang optimal. Jika metode XP lebih berfokus pada framework yang memberikan rangka mengenai praktek-praktek teknis dalam membangun program menggunakan pendekatan Agile, seperti programmer yang diharapkan untuk bekerja pada station yang sama sehingga dapat menggunakan library yang sama dan lain sebagainya. Sedangkan metode Scrum lebih berfokus pada project management yang memberikan kerangka kerja bagaimana mengelola sebuah proyek berbasis Agile. Metode ini memberikan pola seremoni apa saja yang harus dilaksanakan role, apa saja dalam Scrum termasuk tugas yang harus diperankannya, dan masih banyak hal lainnya. Tulisan akan mencoba untuk mengupas metode Scrum ini. Di dalam iterasi Scrum, semua anggota tim saling berkolaborasi untuk menyelesaikan setiap incremental produk yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Nah, dalam proses, setiap iterasi juga akan melakukan kegiatan analisis, merencanakan desain, dan selanjutnya program siap untuk dikembangkan. Setelah program selesai, program juga akan diuji melalui proses testing yang telah direncanakan oleh tim. Sehingga akhirnya program tersebut menjadi sebuah incremental produk yang siap untuk dideploy dan diintegrasikan dengan semua program yang telah dibuat sebelumnya. Semua kegiatan di atas akan dilakukan oleh tim dengan konsep self-organizing, artinya semua anggota tim akan bekerja untuk mengelola kerja mereka sesuai dengan kesepakatan mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan incremental produk dengan membagi tugas secara bersama dan berdiskusi tanpa ada hierarki. Seorang yang berpengalaman testing akan sangat dimungkinkan untuk berkontribusi di tahap analisa dan desain, atau seorang programmer akan membantu aktivitas testing. Supaya sederhana, anggota tim akan merencanakan tugas bersama tim dan melakukan secara bersama sebagai sebuah kolaborasi tim. Nah, di sini ada mulai dari start, arsitekturnya, analisa, terus desain, harus desain juga, coding, testing, deploy. Role, fungsi dalam Scrum. Jadi ada fungsi-fungsinya. Scrum akan berjalan pada tim dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak, kira-kira kurang lebih 7 orang. Setiap orang tim Scrum akan memiliki role fungsi tertentu dan hanya dikenal 3 role atau fungsi yang dijalankan proyek proses Scrum. Ada Scrum Master. Nah, ini berperan sebagai fasilitator dalam setiap proses atau seremoni yang ada dalam Scrum, seperti layaknya seorang project. Nah, ada Scrum Development Team. Nah, tim inilah yang akan diiterasi menghasilkan suatu incremental produk yang telah disepakati bersama. Mereka semua bertanggung jawab untuk membuat program dan menguji program tersebut, testing, sehingga hasil dari setiap iterasi dapat digunakan dan diimplementasikan. Tim ini harus mengatur dirinya sendiri self-organized dari proses analisa, desain, coding, akhirnya diujikan. Mereka harus berkolaborasi bersama sehingga keluaran dari setiap iterasi adalah sebuah program yang benar-benar teruji sesuai dengan harapan product owner, pemilik. Proses membangun incremental produk. Nah, ada produk backlog item. Nah, adalah list dari user story untuk mengabarkan fungsi atau feature apa saja yang harus tersedia dalam aplikasi. Nah, product owner akan membuat user story untuk selanjutnya dibawa dalam sebuah diskusi bersama untuk melihat lebih detail terkait dengan skala prioritas, acceptance, kriteria. Nah, beberapa contoh user pada produk backlog item
Jika user mencoba 3 kali password tidak salah, maka user akan di-lock, dikunci, menghasilkan report nilai semester mahasiswa, report alokasi ruangan kelas, dan mampu memberikan elemen sehingga jadwal kuliah tidak konflik dengan jumlah ruangan yang ada. Seluruh story form akan didiskusikan untuk selanjutkan diurutkan sebagai produk backlog item, sekaligus sebagai urutan incremental produk pada setiap iterasi atau sprint. Di dalam Scrum, kita akan lebih sering menggunakan istilah sprint dibanding iterasi. Nah, pada produk backlog story form, story cerita report hasil mahasiswa semester, acceptance kriteria. Nah, report muncul di monitor visa dapat diekspor ke PDF, e-Word atau priority small. Sprint backlog adalah sebuah hasil diskusi bersama dirasakan prioritas untuk melakukan mapping setiap produk backlog item PBI ke jadwal sprint. Nah, dengan adanya sprint backlog, maka semua member dalam Scrum akan mengetahui apa target pada setiap sprint atau setiap iterasi. Sangat dimungkinkan sebuah PBI akan dipecah menjadi 2 bagian atau lebih, menjadi item yang lebih kecil sehingga dapat dikerjakan dalam sebuah sprint atau iterasi. Pemecahan ini tetap menjalankan prinsip bahwa item tersebut adalah independen atau testable. Nah, ada sprint text. Tim akan melakukan identifikasi pada setiap sprint backlog dan berdiskusi bersama tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan pada setiap sprint atau iterasi. Misal ditetapkan bahwa kita akan membuat report nilai semester siswa pada sebuah sprint atau iterasi tertentu. Selanjutnya kita mulai melakukan identifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan agar kita mampu menyelesaikan iterasi tersebut. Contoh tugas-tugas yang harus dilakukan dalam iterasi tersebut adalah membuat form, report, menganalisis database, desain bagaimana layar unsur untuk melakukan input, melakukan testing, dan lain-lain. Ada aktivitas Scrum. Kita juga dapat memberikan aktivitas Scrum ini sebagai seremoni. Bagaimana cara tulisan ini? Scrum berfokus untuk manajemen proyek. Dalamnya terdapat framework tentang bagaimana mengelola, menjalankan proyek rekayasa perangkat lunak menggunakan prinsip agile. Ada backlog management, backlog refinement meeting, sprint planning meeting, terus ke daily Scrum, sprint review meeting, jadi review, sprint review meeting lagi, sprint retrospective meeting, balik lagi ke sprint planning meeting, direncanakan lagi. Nah, gambar tersebut menunjukkan bagaimana proses rekayasa perangkat lunak menggunakan metode Scrum akan berlangsung, dimulai dengan kegiatan untuk melakukan identifikasi backlog. Selanjutnya, kegiatan akan bergerak dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya guna untuk membangun incremental produk di dalam setiap iterasi. Terdapat juga kegiatan harian yang akan dilakukan oleh semua anggota Scrum. Nah, backlog refinement meeting. Semua proyek perangkat lunak selalu memiliki item yang akan digunakan untuk membantu pengguna aplikasi dalam menjalankan sehariannya. Meeting ini digunakan bersama oleh seluruh tim Scrum untuk mengetahui feature atau fungsi apa saja yang terdapat pada aplikasi yang dikembangkan. Hasil dari meeting adalah sebuah produk backlog item. Meeting ini harus dilakukan sebelum tim mulai bekerja pada tahapan iterasi atau sprint. Setiap list akan direview apakah skopnya masih terlalu luas atau perlu di-split atau dibagi lagi jadi potongan yang lebih kecil sehingga dapat mudah untuk di-mapping dalam suatu iterasi sprint. Tim juga berdiskusi tingkat kesulitan dan prioritas dari masing-masing item sehingga tim bisa membuat schedule yang tepat untuk melakukan mapping mengenai item apa saja yang dilakukan terlebih dahulu sehingga tim memiliki perencanaan item apa saja yang dikerjakan untuk setiap iterasi. Nah, dan tentu saja pada tahap ini tim mencoba untuk menyamakan persepsi mengenai absen dan kriteria, yaitu kriteria di mana saja untuk mengatakan bahwa iterasi dan incremental produk yang dihasilkan sesuai harapan. Sprint planning meeting. Meeting ini dijalankan pada hari pertama pada sebuah iterasi akan dimulai dengan menggunakan produk backlog item yang telah ditetapkan pada backlog refinement meeting. Maka tim sudah mengetahui feature apa yang akan mereka selesaikan pada iterasi dan tim mulai melakukan identifikasi tugas atau teks apa saja yang harus dikerjakan guna menyelesaikan feature yang telah ditetapkan pada setiap iterasi atau sprint. Selanjutnya tim mulai membagi teks pada seluruh anggota Scrum. Daily Scrum. Kini tiba saatnya untuk sebuah iterasi dimulai. Semua anggota tim Scrum sudah bersepakat feature apa yang akan dikerjakan pada iterasi ini. Mereka juga sudah memiliki rencana kolaborasi dan setiap anggota tim telah disepakati tugasnya masing-masing. Setiap hari semua anggota tim akan meeting lebih dari kurang 20 menit. Dan masing-masing anggota harus melaporkan 3 poin tersebut, apa yang akan kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini, dan kendala apa untuk menyelesaikan tugas. Meeting ini didesain untuk melakukan secara singkat. Jika ada sesuatu yang detail, anggota tim bisa berdiskusi lebih detail di luar meeting ini ketika yang terkait.
Nah,